过去看看。交给我。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan sore hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya episode 164. Masih di dalam perjalanan wilayah kuno, Xiuyan dan lainnya akanlah menghadapi banyak sekali rintangan. Seperti di part sebelumnya, Xiuyan berhasil menyelamatkan Yunyun. Dan kira-kira apa yang akan terjadi untuk selanjutnya guys? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mengetahui kalau penyelamatnya adalah Xiuyan, mereka semua berterima kasih. Tidak sampai di situ juga, Xiuyan memberikan beberapa pil ramuan agarlah mereka semua pulih. Lalu Qingling dan juga Xiao Yixian diperintahkan untuklah membantu mereka. Sedangkan untuk Cailin, dia masihlah enggan untuk menatap Yunyun guys. Xiuyan yang menyadarinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetaplah melanjutkan interogasinya kepada Yunyun sudah berapa lama dia berada di sini. Dan ternyata ya, dia telah tinggal di sini selama 5 hari guys. Dalam 5 hari ini saja, mereka telah mendapati banyak sekali kerugian. Salah satunya ya ditipu oleh Tianming dan juga diserang oleh beberapa binatang guys. 你们进入古域多久了？你们也去帮忙看一下吧。 Lantas ya, Xiuyan menawarkan bantuan kepadanya dengan mengajak bekerja sama. Selama dua kekuatan bergabung, pasti ya kelompok ini akanlah menjadi lebih kuat. Tidak ada pilihan lain lagi, Yunyun sebagai ketua sekte menerima tawaran tersebut. Dan Xiuyan kembali bertanya, sudah berapa jauh mereka tertinggal oleh kekuatan lain? Penatua memberitahunya, mungkin ya mereka sudah tertinggal cukuplah jauh. Dan dia menjamin seluruh kekuatan atau kelompok lainnya telah mendekati platform kota kuno di domain kuno liar. Mendengar ini, Xiuyan inginlah mempercepat langkah mereka. Dirinya sama sekali tidak inginlah tertinggal guys. 我们如今落后其他势力有多远？ Tetapi secara tiba-tiba, tempat mereka terjadinya guncangan yang besar. Ratu Medusa langsung bergegas menciptakan formasi yang membuat keberadaan mereka tidaklah diketahui. Dan mereka pun melihat sosok yang begitu besar layaknya seperti ular. Wadah. Dan binatang buas ini disebut sebagai ular piton langit iblis kuno. Ya, kita sebut saja sebagai piton kuno. Bagi Yunyun, keberadaannya sungguh begitu menakutkan. Tetapi bagi Xiuyan, dia teringat kalau ular piton iblis kuno ini memiliki fisik yang begitu sangatlah kuat. Dia yakin sarang dari ular ini pasti menyimpan sesuatu. Dan Yunyun membenarkannya kalau sarang dari ular piton ini adalah kolam darah iblis. Mendengar ini ya, Xiuyan sangatlah menginginkannya. 我独自前去打探。 Dan ketika dia inginlah bergerak sendirian, Cailin sebagai istrinya tidaklah membiarkan dia pergi seorang diri. Lantas ya, Qingling menawarkan dirinya untuk pergi bersama-sama. Begitu juga dengan Yunyun akanlah mengarahkan jalannya. Alhasil, Xiuyan setuju dengan rencana ini. Dan rencana tambahannya, mereka hanya fokus ke kolam darah iblis. Setelah dari semua itu, mereka haruslah pergi tanpa diketahui sama sekali. Ya, itu rencana awalannya ya. Setibanya di depan kolam darah iblis, Xiuyan sudahlah tidak sabar untuklah menyerapnya. Karena ya dengan kolam darah iblis ini sangatlah cukup untuk membuat dia meningkatkan kekuatan tubuh kaca Fajra atau tubuh kaca King Kong. Akan tetapi ketika mereka inginlah mendekati kolam darah iblis, ular piton iblis kuno ini langsunglah berada di depan mereka, yang membuat mereka langsunglah main kejar-kejaran. 青灵的避世三花筒还控制不了他。 Xiuyan tidak menyangka kalau ular satu ini akanlah kembali begitu cepat. Dan karena rencana awalannya sudahlah gagal, mereka langsunglah mengubah rencananya, yaitu mundur terlebih dahulu.
Sayangnya, semua itu sudahlah terlambat. Xiaoyan dan lainnya sudahlah terkepung, tetapi mereka tetaplah begitu tenang. Dan ketika ular piton ini mencoba untuklah menerjang, Cailin langsung memberikan aba-aba untuklah menyebar. Sialnya, Xiaoyanlah yang pertama dikejar oleh ular iblis kuno ini guys. Beruntungnya, dia menggunakan kekuatan petirnya untuklah menghindari berbagai serangannya. Sampai dia melihat teman-temannya sudahlah berkumpul dan Xiao Yixian memberikan sebuah aba-aba yang dimana mereka bergantian untuklah menyerang. Sayangnya, serangan milik dari Xiao Yixian haruslah gagal. Dan yang mengejutkan, kalau ular ini tiba-tiba berteleportasi di samping mereka. Tidak ada pilihan, Xiaoyan akhirnya menggunakan kekuatan tubuh kaca King Kongnya lagi guys. Alhasilnya, pertarungan tubuh kaca melawan ular piton iblis kuno benar-benar terjadi. Cailin tahu betul kalau Xiaoyan tidak akanlah bertahan lama dalam menggunakan kemampuan tersebut. Jadi ya, selama dia bisa menahannya, mereka juga haruslah mencari cara untuklah membantunya guys. Sehingga mereka bertiga juga menyebar. Cailin mengeluarkan serangannya, begitu juga dengan Yunyun. Membuat serangan mereka berdua berhasil mengenai si ular piton. Namun ya, serangan ini juga masihlah belum cukup. Begitu juga dengan Xiaoyan, ternyata dia masih mampu untuklah bertahan. Bahkan dia sempat untuklah memberikan pukulan uppercut, anjay. Lalu giliran dari Xiao Yixian untuklah menghujaninya dengan racun. Dengan cepat, Qingling berada di depan ular piton iblis kuno untuklah mencoba mengendalikannya. Dan Qingling langsung memberikan sinyal kepada Xiaoyan saat ini dia bisa mengendalikannya, tetapi dia tidak yakin untuk bisa menaklukkannya. Dan Cailin meminta kepada Xiaoyan untuk cepat-cepat pergi ke kolam darah iblis kuno. Biarkanlah mereka berempat yang mengawasi ini semua. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsunglah menyelam ke kolam darah iblis kuno. Di dalamnya, dia langsunglah mengerang kesakitan dan tidak menyangka ya kalau energi ini lebih murni dari yang dia bayangkan. Beruntungnya saja dia berhasil mengatasi rasa sakit tersebut dan dia langsunglah melakukan ritual penyerapan guys. Secara perlahan-lahan, energi yang berada dalam kolam memasuki tubuh dari Xiaoyan. Tetapi dia mengakui penyerapan dia terlalu begitu lambat, sehingga ya dia mengeluarkan bayangannya untuklah mempercepat penyerapan tersebut. Ya, tujuannya agarlah memangkas waktu aja guys. Sesingkatnya, 3 hari telah berlalu. Qingling ternyata benar-benar berjuang keras dalam mengendalikan ular satu ini ya. Namun ya, 3 hari telah berlalu, sudah pasti energinya akanlah terkuras. Sedangkan untuk Cailin, dia begitu khawatir karena sudah 3 hari berlalu, Xiaoyan tidak kunjunglah keluar. Benar saja, ular piton satu ini tubuhnya mulai bergerak dan dia langsunglah memberontak yang membuat Qingling langsunglah terpental-tal. Alhasil, ular piton iblis kuno ini berhasil untuklah melepaskan dirinya dan dia kembali mengamuk karena telah mengetahui adanya seseorang di dalam kolam darah iblis kuno. Lagi dan lagi, Cailin sebagai istrinya, dia begitu sangatlah khawatir. Dia langsunglah berubah wujud untuklah menghentikan pergerakan dari si ular piton iblis kuno ini. Tetapi tampaknya perjuangan dia juga haruslah sia-sia.
Tubuh dari ular iblis kuno ini sungguhlah begitu kuat guys. Sebab ya udah mendapati serangan bertubi-tubi dari Cailin, tetap saja dia terus-terusan untuklah bangkit. Sampai-sampai ya Cailin juga engos-engosan karena energinya sudahlah benar-benar terkuras. Dan ketika ular piton iblis kuno ini mendapati kesempatan untuklah memangsanya, Xiaoyan juga telah selesai dengan urusannya. Dia keluar dengan menggunakan tubuh kaca Fajra untuklah melindungi Cailin, disertai dengan pukulan yang begitu sangatlah telak. Sampai-sampai ya si ular piton iblis kuno ini terpental cukuplah jauh. Lalu ya Xiaoyan kembali menatap ke arah Cailin. Ya layaknya seperti pasangan lah ya guys. Bagi yang jomblo janganlah cemburu. Untuk Cailin, dia menjadi salah tingkah kepada Xiaoyan. Namun, nuansa romantis mereka haruslah terhenti. Dikarenakan untuk si ular iblis kuno ini masihlah belum berakhir sama sekali. Dia kembali bangkit dan meraung serta menerjang ke arah Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiaoyan, dia sama sekali tidaklah takut. Justru dia sudah siap untuklah menghadapinya. Dan jika kalian perhatikan, tubuh kaca Fajra milik dari Xiaoyan sudah adanya perubahan dan dia mengambil ancang-ancang untuklah memberikan serangan pertamanya. Dari bentrokan pertama saja sudah terlihat kalau si ular piton ini sudah bukan tandingan dari Xiaoyan. Dan untuk serangan keduanya, Xiaoyan mengeluarkan sebuah meteor yang begitu sangatlah besar. Sebut saja seperti itu ya. Alhasil, si ular piton ini pun langsunglah terhantam dan kalah dengan begitu telak. Untuk keempat ciwi yang melihat aksi dari Xiaoyan benar-benar dibuat begitu salah tingkah serta kagum kepadanya. Ya jelas dong, dia kan MC utama ya. Setelah berhasil mengalahkannya, Xiaoyan kembali ke dalam wujud aslinya. Dia juga meminta maaf kepada mereka berempat karena dia cukuplah terlambat. Dan dia mempertanyakan kepada mereka berempat apakah mereka terluka. Cailin mengaku dia sama sekali tidaklah kenapa-napa. Hanya saja dia tidak menyangka perkembangan dari Xiaoyan begitu sangatlah cepat. Dia ternyata guys telah berhasil mengolah tubuh kaca Fajra hingga tingkat ke-9. Aduh. Dan Xiaoyan kembali berterima kasih kepada mereka karena telah mengulur waktu dan membuat dia benar-benar berkultivasi dengan begitu tenang. Lalu, Qingling memotong pembicaraan. Dia meminta izin apakah dia boleh untuklah mengambil sisa dari si ular piton iblis kuno ini. Dan Xiaoyan memperbolehkannya, sisanya diserahkan kepada Qingling. Kira-kira bakal diapain guys? Selanjutnya, rencana dari Xiaoyan, mereka akanlah beristirahat di sini terlebih dahulu, serta memulihkan kekuatan mereka. Karena ya beberapa dari mereka juga pasti ada yang terluka guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Sabtu minggu depan. Untuk episode kali ini ya, kita hanya diperlihatkan satu lawan saja, yaitu ular piton langit iblis kuno. Ya, sebenarnya untuk ular ini sangatlah kuat. Sayangnya, dia haruslah melawan MC utama. Jika dia melawan beberapa NPC ya, mungkin ya mereka tidak akanlah selamat. Contohnya ya seperti Yun Yun yang sebelumnya pernah melawan ular piton ini sudahlah dibuat begitu sangatlah kewalahan. Tetapi untuk Xiaoyan, dia sangatlah begitu mudah. Ya, inilah kekuatan MC utama. Jadi nggak perlu heran dan juga sebenarnya nggak perlu dibahas juga. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.